memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Sunati, Hadirah. Anatus. Ada yang tidak berangkat? Ada, Bu. Siapa? Sinia. Kenapa? Gak ada suratnya, Bu. Oh, alasan berarti ya. Ya. Terus? Pasti, Bu. Pasti kenapa? Izin acara keluarga. Ya, oke ya. Iya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu? Seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Ya, seharusnya kita menghindari perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu harus kita hindari seperti itu. Iya, Bu. Terus sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian syirik. Yang kedua menyebutkan dalil yang melarang perbuatan syirik. Yang ketiga menjelaskan macam-macam perbuatan syirik. Yang keempat mengemukakan contoh perbuatan syirik yang sering muncul di masyarakat. Yang kelima mengemukakan bahaya-bahaya dari perbuatan syirik. Yang keenam menjelaskan cara menghindari dari perbuatan syirik. Kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian syirik. Yang pertama itu ada secara bahasa syirik berasal dari bahasa Arab yang artinya asyirku. Yang berasal dari bahasa Arab. Kata asyirku artinya kesyirikan. Terus secara istilah yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi syirik itu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Lanjut. Ada dalil yang melarang perbuatan syirik. Yuk dibaca bareng-bareng dalilnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad istara isman azima. Coba Mbak Sun dibaca artinya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang tersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Itu ada dalil yang melarang perbuatan syirik. Dalilnya. Terus selanjutnya ada macam-macam perbuatan syirik. Yang pertama itu ada syirik akbar atau biasa disebut dengan syirik jali, adalah melakukan perbuatan secara terang-terangan yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu yang namanya syirik akbar. Terusan yang kedua ada syirik ashir. Syirik ashir yang biasa disebut dengan syirik khafi, yaitu perbuatan yang secara sama-sama yang menyekutukan Allah seperti itu. Lanjut ya. Ya, Bu. Terus ada contoh perbuatan syirik yang sering muncul di masyarakat. Yang pertama itu ada bersumpah dengan selain Allah. Jadi kalau kita bersumpah selain dengan Allah itu namanya kita berbuat syirik. Nah, jadi kita bersumpah atas nama Allah. Yang kedua itu ada memakai gelang dan benang penangkal. Di sini yang dimaksud di sini itu bukan larangan untuk memakai gelang sama benang penangkal. Maksudnya itu bukannya kita nggak boleh memakai gelang, tetapi kita boleh, tetapi kita itu
ini saya jadinya kaya. Seperti itu namanya syirik. Seperti itu. Contohnya siapa, Bu? Contohnya siapa? Ada yang punya gelang nggak? Enggak, Bu. Enggak, yaudah nggak usah. Berarti yang ketiga mengkalungkan jimat. Mengkalungkan jimat di sini berarti jimatnya itu punya kekuatan lain. Jadi dianggap bahwa saya memakai jimat ini karena ada kekuatan seperti ini. Padahal kan itu kekuatan semua berasal dari Allah. Terus yang terakhir menyembelih untuk selain Allah. Jadi kalau kita menyembelih bukan atas nama Allah itu namanya syirik. Lanjut ya, Bu, menyembelih hewan. Ya, terus lanjut bahaya perbuatan syirik. Yang pertama itu amal soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Kalau kita semisal ada seseorang yang masa hidupnya itu berbuat soleh terus, berbuat baik terus, tetapi di tengah-tengah ia melakukan perbuatan syirik seperti tadi dicontohkan, seperti memakai jimat, itu amalnya itu akan lenyap dan sia-sia. Terus yang kedua, orang yang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Jadi orang-orang musyrik itu dianggap melakukan kezaliman yang sangat besar, yang nanti dosanya juga besar. Terus yang ketiga, akan masuk ke neraka jahanam. Itu bahayanya. Salah satunya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Tentunya kita umat Islam tidak ingin masuk ke neraka jahanam, kan? Jadinya kita harus menghindari perbuatan syirik tersebut. Seperti itu. Terus lanjut, cara menghindari perbuatan syirik. Caranya bagaimana sih agar kita tidak terjerumus ke perbuatan syirik tersebut, kita tidak melakukan perbuatan syirik tersebut. Yang pertama itu ada kita selalu melakukan atau menegakkan sholat 5 waktu terutama. Itu serta melakukan sunah-sunahnya, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Masa kita mau melakukan sholat kita juga melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak mungkin kan? Pastinya kita melakukan sholat juga diiringi dengan perbuatan yang baik. Terus yang kedua itu kita meningkatkan ketakwaan di sini maksudnya menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah dan mematuhi perintah-perintahnya Allah. Terus yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu dosanya yang paling besar dan dosanya mungkin tidak diampuni oleh Allah kecuali orang-orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah. Itu cara menghindarinya ya. Iya, Bu. Ya, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya, ada yang belum paham atau yang mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham? Oke, sesi selanjutnya kita akan diskusi. Ini Ibu ada sebuah gambar, nanti didiskusikan ya. Iya, nanti maju ke depan ya. Ibu beri waktu berapa ya? 2 menit apa 3 menit? 3 menit, Bu. 1 menit? Oh ya, bagus. Diskusikan ya. Sudah, Bu? Sudah? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Yo, siapa dulu yang mau maju? Ayo, Bu. Ya, yuk maju ke depan. Gambar apa itu? Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambar contoh dari perbuatan syirik. Di sini ada gambar binatang, yaitu binatang
sapi. Jadi seorang ini sedang menyembah selain Allah seperti binatang sapi. Nah, gambar tentang menyembah patung ini kan patung ya, berarti menyembah selain Allah. Itu merupakan salah satu perbuatan syirik yang besar yang dosanya juga sangat besar. Makasih Bu. Oke, bagus. Terus selanjutnya. Ya. Di sini terdapat sebuah gambar yaitu terdapat orang sholat. Nah ini dia itu memegang HP ya, berarti ini itu termasuk dari kenapa nggak seperti itu? Lucu ya. Tapi ini terjadi ya di sekitar kita ya. Ini berarti ini termasuk syirik karena syirik azhir ya, syirik kecil, di mana orang itu berarti ibadah, namun dia itu ibadahnya tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu ibadahnya itu hanya untuk pamer atau hanya untuk ria. Jadi sering ya kita lihat status-status Facebook, Twitter, Instagram bahwa aku lagi sholat nih, aku lagi ngaji nih. Itu berarti itu sebaiknya tidak dilakukan ya, karena beribadah itu sepatutnya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dipamerkan kepada orang lain. Udah Bu. Oke, bagus. Sudah paham ya tadi ya ada gambar-gambar tersebut. Terus selanjutnya maju ke depan ya. Duduk. Menuliskan dalil tentang larangan berbuat syirik. Yuk, siapa yang mau maju? Saya Bu. Ya, yuk maju depan. Nulis ya Bu. Ya, nulis. Arabnya aja Bu. Ya Bu. Ya, Arabnya saja. Nanti dihafalkan lagi ya dalilnya ya. Iya Bu. Berarti kesimpulan pada pertemuan kali ini bahwasanya kita harus menghindari perbuatan syirik, yang mana perbuatan syirik itu dosanya itu sangat besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah kecuali orang tersebut benar-benar bertaubat, tidak melakukan perbuatan syirik tersebut. Oke, sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kali ini, ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin.